Ya pemirsa, informasi selanjutnya ini penting khususnya bagi Anda yang tengah bersiap menjalani persalinan di masa pandemi. Ada beberapa prosedur tambahan yang harus dipenuhi. Ini baik ibu hamil maupun pendampingnya harus menjalani rapid test terlebih dahulu. Selain tidak murah, biaya pemeriksaan tambahan tersebut harus ditanggung pasien demi keamanan dalam proses persalinan. Sonia diperkirakan melahirkan pada 25 Juni ini. Selain mempersiapkan keperluan bayi, Sonia dan suami juga tengah bersiap-siap melakukan rapid test di salah satu rumah sakit swasta di Palembang, Sumatera Selatan. Biaya rapid test di rumah sakit tersebut Rp479.000. Selain rapid test, mereka juga diwajibkan membekali diri dengan alat pelindung diri atau APD untuk digunakan saat proses melahirkan, sebesar Rp400.000. Untuk yang tadi rapid test sama APD itu di luar asuransi, jadi kita dana pribadi. Nah, untuk terbebani atau enggak ya gimana ya? Karena memang udah keharusan gitu ya, kewajiban. Karena kalau nggak ada hasil tes itu kita nggak bisa dirawat gitu. Itu peraturan dari rumah sakit. Jadi ya mau nggak mau kita pasti usahain gitu. Tes ini menjadi krusial untuk dilakukan agar dapat ditangani dengan cepat jika hasil tes sang ibu reaktif atau positif terhadap virus SARS-CoV-2. Menurut dokter kandungan Boy Abidin, ada prosedur persalinan yang sangat ketat bagi ibu yang positif COVID-19. Namun, ia menambahkan belum ada riset kedokteran yang menyatakan virus bisa menyebar melalui plasenta. Jadi kalau bayi lahir, ibunya dicurigai positif atau memang positif COVID, begitu lahir memang bayinya tidak kita dekatkan ibunya, ya jadi kita pisahkan supaya bayinya lebih aman gitu. Kalau penanganannya kita akan jelas pisahkan, jadi nanti dia ada ruangan ward khusus untuk isolasi, pasien isolasi, jadi nanti mulai dari persalinannya, kalau misalnya dia normal kita ada khusus protokolnya, kemudian untuk yang operasi sesar pun ruangan kamar operasinya pun kita buat dengan tekanan negatif, artinya untuk melindungi supaya tidak ada penyebaran dari virus tersebut. Kemudian setelah keluar dari kamar operasi atau kamar persalinan, dia masuk ke ruangan khusus untuk isolasi. Jadi untuk ibu dan untuk bayinya sudah ya artinya ada jalur khusus untuk itu. Biaya tambahan persalinan untuk memenuhi protokol kesehatan yang bisa mencapai Rp1 juta adalah beban tambahan yang harus dihadapi para orang tua. Bagi sebagian orang, biaya ini bisa jadi memberatkan. Syara Mediana, Denny Irfan, Jakarta. Ya memang selain dokter dan perawat, salah satu tenaga kesehatan yang turut berperan di masa pandemi COVID-19 ialah bidan. Di tengah pandemi, bidan tetap diminta melayani pasien umum sambil menghadapi berbagai kendala seperti minimnya alat pelindung diri dan risiko tertular dari pasien. Endah Sulistiawati merupakan salah satu bidan yang bertugas selama masa pandemi. Bidan di Puskesmas Babakan Sari, Kota Bandung ini mengaku menjalankan tugas di tengah pandemi COVID-19 merupakan salah satu pekerjaan berat yang pernah dilakukannya sejak 15 tahun menjadi bidan. Di awal pandemi, Endah dan rekannya di Puskesmas Babakan Sari, Kota Bandung ini sempat kesulitan mencari alat pelindung diri. Dia terpaksa menggunakan APD seadanya. Apalagi pada awal pandemi, Endah banyak menangani pasien yang diduga terkena COVID-19. Hal ini membuat Endah sempat khawatir akan tertular COVID-19 ketika harus bertugas. Namun saat ini Endah justru khawatir dirinya merupakan orang tanpa gejala yang justru menularkan virus corona ke pasien. Yang paling dikhawatirkan saya sebagai bidan itu sebenarnya tidak takut untuk tertular. Cuma saya lebih takut menularkan ke pasien-pasien saya, pasien yang periksa hamil, pasien yang mau diimunisasi, mau yang KB gitu. Saya lebih takut menularkan kepada mereka dan juga saya lebih takut juga menularkan kepada keluarga-keluarga saya. Meski setiap hari jumlah pasien yang berobat ke bidan dibatasi, hal ini tidak menyurutkan niat warga untuk tetap memeriksakan diri ke bidan. Apalagi ibu hamil yang wajib melakukan kontrol kehamilan. Warga mengaku di masa pandemi saat ini merasa lebih aman memeriksakan diri ke bidan daripada harus ke rumah sakit. Ya lebih nyaman, lebih bersahabat kan, lebih enak gitu kan. Beda sama kalau dokter lebih tegang kesannya gitu. Tapi suka sih periksa ke dokter juga kalau USG aja. 3 kali bidan semuanya, alhamdulillah normal juga. Kalau di bidan sih ya lebih homing aja, terus dilihat dari jarak dari rumah juga sih gitu. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bandung, Indarwati mengaku, minimnya APD merupakan salah satu masalah yang dihadapi bidan dalam menjalankan tugas di tengah pandemi.
Selain itu, minimnya kesadaran pasien untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti kewajiban memakai masker, juga menjadi tantangan tersendiri bagi bidan. Tingginya resiko tertular oleh pasien tidak dibarengi dengan meratanya tes COVID-19, baik rapid test maupun swab test untuk bidan. Rapid test itu ya, belum semua merata. Jadi harusnya kan perhatian ke bidan praktek mandiri, terutama yang didatangi oleh klien-klien. Harusnya sudah disiapin dari pihak pemerintah, harus perhatianlah ke bidan-bidan. Dan di samping itu bidan sendiri juga belum ada, misalnya praktek mandiri bidan harus di rapid test ya, harusnya belum. Berdasarkan data dari Ikatan Bidan Indonesia, dari 9.296 bidan di seluruh Indonesia, saat ini ada 218 bidan dinyatakan positif COVID-19. Sebanyak 744 bidan berstatus orang dalam pengawasan dan 48 berstatus pasien dalam pengawasan. Franky Wijaya, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.